Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku, Dian Azra. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan ngebagikan soal-soal dan ngebahas soal-soal SKB CPNS tahun 2019, khususnya tentang kebidanan. Karena udah nggak terasa awal SKB sudah semakin mendekat, jadi jangan lagi lele, jangan lagi santai-santai, persiapkan diri teman-teman dari sekarang juga. Tapi sebelum kita ke soal yang pertama, lebih baik teman-teman tekan dulu tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, apalagi video-video soal tentang SKB kebidanan. Oke, jadi langsung saja kita ke soal yang pertama ya teman-teman. Seorang perempuan umur 21 tahun, P1A0, nifas hari pertama di Puskesmas Ponet. Tampak sedih bila dekat dengan bayinya. Riwayat persalinan vakum ekstraksi dengan indikasi kala 2 melampaui 60 menit. Hasil anamnesa berulang-ulang mengatakan kehamilan dan persalinan ini menyiksa dirinya. Ibu sangat gelisah dan menolak menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,2. Sikap apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Membiarkan pasien sendiri. B. Memberikan dukungan psikologi. C. Menganjurkan istirahat agar pasien tenang. D. Merujuk ibu. Dan E. Membujuk ibu agar mau berinteraksi dengan bayinya. Nah, jadi di soal dikatakan bahwa ada seorang ibu nifas baru 1 hari di Puskesmas Ponet. Jadi masih di Puskesmas ya, belum pulang ke rumah. Lalu ibu tampak sedih bila dekat dengan bayinya. Riwayat persalinan vakum ekstraksi dengan indikasi kala 2 memanjang. Hasil anamnesa berulang-ulang mengatakan kehamilan dan persalinan ini menyiksa dirinya. Ibu sangat gelisah dan menolak menyusui. Hasil pemeriksaan semuanya bagus, tensi bagus, nadi bagus, suhu tubuh juga bagus. Nah, yang di soal itu ditanyakan sikap apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Di sini dengan diagnosa kalau saya itu depresi postpartum. Jadi hampir sama kayak baby blues gitu. Ibunya tuh tidak menerima kehadiran bayinya. Apalagi di sini dikatakan bahwasanya ibunya itu ada trauma pas persalinan itu kala 2 memanjang ya. Dan saat itu jadi dia mengatakan bahwa kehamilan dan persalinan itu menyiksa dirinya. Nah, jadi otomatis ini dengan diagnosa depresi postpartum. Jadi, ketika kita menjumpai seorang ibu atau kasus seperti ini, tindakan yang paling tepat atau sikap yang harus kita berikan kepada kasus tersebut tuh yang bagaimana yang ditanya di soal ini. Jadi, kalau kita biarkan pasien sendiri, itu tidak mungkin ya. Jadi, jawaban A itu salah. Karena ketika pasien dengan diagnosa seperti itu, kita itu harus memberikan sebuah dukungan psikologis namanya. Jadi, ketika kita juga memeriksa keadaan fisik, kita juga harus memberikan dukungan psikologis pada ibu itu sendiri, supaya ibu itu bisa menerima kehadiran bayinya. Jadi, ketika kita sudah memberikan dukungan psikologis kepada ibunya, lalu kita ajarkan ke keluarga supaya ikut memberikan dukungan psikologis juga terhadap istrinya atau terhadap ibu tersebut, supaya ibu tersebut tidak merasa sendirian dan perlahan-lahan ibu tersebut otomatis akan menerima kehadiran bayinya. Jadi jawaban itu B ya, memberikan dukungan psikologi. Kalau C, menganjurkan istirahat agar pasien tenang, itu tidak bisa. Karena, ketika suatu pikiran seorang ibu nifas terganggu, mana mungkin bisa istirahat dengan tenang. Jangankan ibu nifas, kita saja, yang normal-normal, apalagi belum nggak selesai melahirkan, ketika pikiran kita lagi stres, kita tuh susah sekali untuk istirahat ataupun tidur. Kalau D, merujuk ibu, itu belum perlu kita lakukan di sini karena nggak ada indikasi untuk merujuk ibu ke rumah sakit ataupun ke fasilitas yang lebih setingkat daripada puskesmas.
Kalau E, membujuk ibu agar mau berinteraksi dengan bayinya. Nah, jadi ini E juga bisa, tapi kalau kita sudah memberikan dukungan psikologi, itu sudah termasuk di membujuk ibu ya. Jadi lebih bagus kita menjawab B daripada E. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal nomor selanjutnya, nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0, usia kehamilan 40 minggu, kelas 1 di BPM. Mengeluh mulas, hasil anamnesa sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali, dalam 10 menit lamanya 40 detik. DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5. Pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? Nah, jadi di sini ada seorang ibu sedang kala 1 di BPM, pembukaannya itu 6 cm. Tensinya normal, nadi normal, suhu normal, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5. Ubun-ubun kiri depan. Nah, yang disoal ditanyakan ialah kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut. Jadi, ini kapan jadwal sesuai dengan patograf ya. Kalau kita ketemu ibu hamil yang sedang kelas 1, apabila pembukaannya sudah di atas 4 cm ataupun 4 cm, itu kita harus menggunakan patograf untuk mengetahui kemajuan persalinannya. Nah, untuk pemeriksaan dalam sendiri, dia itu dilakukan selama 4 jam sekali. Jadi tiap 4 jam kita lakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui sudah berapa pembukaan serviks, untuk mengetahui juga apakah ketubannya masih ada, lalu untuk mengetahui juga penurunan kepalanya berapa, lalu ada nggak penyusupan. Jadi itu sudah sekaligus ya per 4 jam. Kalau untuk DJJ itu per setengah jam, jadi bukan B jawabannya. Oke teman-teman, jadi saya harap untuk hal-hal yang harus diperhatikan di patograf, teman-teman sudah pada tahu. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar apa-apa aja yang harus dibahas untuk soal-soal selanjutnya di video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki mengantar istrinya ke rumah sakit. Hasil anamnesa, umur istri 20 tahun, P1A0, nifas 7 hari, istri sedang menangis, sulit tidur dan menolak menyusui bayinya. Hasil anamnesa, riwayat persalinan bedah sesar. Ibu menolak diperiksa dan tiba-tiba menangis. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Epilepsi, B. Skizofrenia, C. Depresi postpartum, B. Ambivalensi, psikosis. Nah, ini soalnya hampir sama ya, kayak seperti soal nomor sebelumnya tadi, soal nomor 1. Jadi di sini ada ibu nifas 7 hari, istrinya sering nangis, sulit tidur dan menolak menyusui bayinya. Riwayat persalinan bedah sesar, jadi seksio. Ibu menolak diperiksa dan tiba-tiba menangis. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi karena tadi mungkin teman-teman udah paham di soal nomor 1, langsung aja kita jawab jawaban dari soal nomor 3 ini. Pasti jawabannya C ya, depresi postpartum. Oke, langsung saja kita ke soal nomor selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0, nifas 2 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan demam, hasil anamnesa sakit kepala, nyeri otot, dan kurang nafsu makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 34 derajat Celcius, TFU tidak teraba, rapid diagnosis tes RDT positif. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Anemia, B. DBD, C. Malaria,
D. TBC, E. preeklamsi. Nah, jadi di soal ini dikatakan ada seorang ibu nifas 2 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan demam. Demam ya, ibunya lagi demam ini, ibu nifas 2 minggu. Lalu anamnesa ibunya mengeluh sakit kepala, nyeri otot, dan kurang nafsu makan. Hasil pemeriksaan tensi dalam keadaan normal, nadi juga normal, pernapasan normal, dan suhunya tuh 38 derajat Celcius, jadi tinggi ya, suhunya tinggi. Lalu ketika dilakukan perabaan, TFU tidak teraba, berarti kontraksi uterusnya bagus, dan ketika dilakukan rapid diagnosa RDT, itu hasilnya positif. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi jawabannya itu C, malaria. Jadi yang perlu teman-teman harus ketahui juga, tes malaria itu biasanya pemeriksaan penunjangnya itu dengan ditemukannya hasil rapid diagnosis test atau biasa singkatannya RDT. Ada sebagian soal itu menyebut cuma RDT doang. Apabila di soal disebut RDT positif, maka itu kemungkinan besar diagnosanya ialah malaria. Jadi jawabannya C ya. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Seorang perempuan umur 35 tahun G4P3A0, hamil 24 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesa, hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusio plasenta, C. Tali pusat mengembung, D. Tali pusat terkemuka, E. Res plasenta. Nah, jadi di soal ada dikatakan bahwasanya ada ibu hamil dengan usia 24 minggu, berarti sudah memasuki trimester kedua ya, 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar. Jadi darahnya itu darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesa, pemeriksaan tensi agak tinggi, tinggi banget ya, 140/100, pernapasan normal, nah 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ normal. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, berhubung di sini ibunya itu usia kehamilan 24 minggu, berarti sudah masuk trimester kedua. Dan ditandai lagi dengan tanda gejala pendarahan berwarna merah segar, tidak ada kontraksi dan tidak ada nyeri. Berarti jawabannya ialah A. Plasenta previa. Jadi teman-teman, plasenta previa itu biasanya terjadi di atas 20 minggu atau trimester kedua dia sudah bisa ketahuan, dan biasanya ditandai juga dengan adanya pendarahan merah segar, tidak ada kontraksi, dan tidak ada nyeri. Kalau solusio plasenta, dia pendarahannya agak kehitam-hitaman seperti itu ya. Dan biasanya ada nyeri kayak gitu. Ketika pendarahan itu terjadi, dia disertai dengan rasa nyeri juga. Kalau seandainya C, tali pusat mengembung dan terkemuka, itu tidak, karena di soal tidak ada mengatakan tanda dan gejala mengenai tali pusat. Kalau untuk E, res plasenta juga tidak. Kalau res plasenta itu ialah plasentanya itu udah lahir tapi nggak lengkap. Jadi ada sebagian plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Oke, saya harap teman-teman paham atas penjelasan saya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 6 dan soal yang terakhir. Seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesa, batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk berdahak. Riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali sehari, porsi sedang. Hasil pemeriksaan berat badan 10 kg, panjang badan 84 cm, suhu 37 derajat Celcius. Pernapasan 34 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik.
B. Rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. C. Berikan air jeruk nipis. D. Berikan pelega tenggorokan. Dan E. Tambah dosis obat batuk yang aman. Nah, jadi teman-teman, di sini ada seorang anak umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Jadi batuknya itu udah 1 bulan ya. Hasil anamnesa, batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, tapi batuk berdahak. Riwayat imunisasi dasar lengkap, jadi imunisasi adiknya lengkap. Kalau imunisasinya lengkap berarti udah dapat imunisasi BCG ya. Yang seperti kita ketahui sendiri, imunisasi BCG itu tujuannya untuk mencegah penyakit TBC. Nah, lalu makan 3 kali sehari, porsi sedang. Hasil pemeriksaan berat badan 10 kilo, panjang badan 84 cm, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit. Lalu rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi di sini karena batuknya itu sudah sejak 1 bulan yang lalu, jadi kita itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa batuknya sudah lama tapi tidak sembuh-sembuh? Apalagi di sini berat adiknya itu 10 kilogram untuk usia 2 tahun ya. Jadi jawaban yang paling benar menurut saya ialah itu A. Rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalau C itu tidak, karena kalau kita cuma memberikan terapi tradisional seperti itu dengan tanda dan gejala adiknya sudah batuk dari 1 bulan yang lalu, itu saya rasa tidak cocok untuk jawabannya C. Kalau jawabannya D, berikan pelega tenggorokan juga tidak. Dan E, tambah dosis obat batuk yang aman itu juga tidak. Karena kita ketika memberikan obat, itu pasti ada benar dosisnya. Nggak mungkin kita memberikan dosis itu kita tambah-tambahin, sedangkan tidak berdasarkan peraturan yang ada. Seperti kita ketahui sendiri, kalau kita ingin memberikan obat kan, itu dianya ada perbandingan antara berat badan, umur. Jadi nggak asal-asal memberikan dosis obat. Jadi saya jawab itu ialah B. Jadi teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini membahas soal-soal SKB kebidanan. Nanti kalau ada mau request tentang soal-soal apa lagi, boleh komentar di kolom komentar. Dan ketika ada pembahasan yang salah atau jawaban yang salah yang saya bahas dari tadi, teman-teman juga boleh kritik dan sarannya supaya kita sama-sama belajar. Dan saya harap semoga teman-teman yang belajar untuk mempersiapkan diri di SKB CPNS bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di SKB CPNS tahun 2019. Dan untuk sekedar informasi juga, untuk teman-teman yang ingin punya banyak latihan soal dan ikuti tryout tanpa ada jadwal tertentu, teman-teman boleh join menjadi member sahabat CPNS. Linknya ada di bawah, pilih saja sesuai dengan formasi teman-teman, supaya teman-teman bisa mengasah kemampuan teman-teman setiap harinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka atas video ini, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe. Bagikan video ini seluruh teman-teman kamu supaya bisa membagi informasi untuk sesama. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.